Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para bosku, kembali lagi di channel Devian Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Dokter Jenius Alexei bab 5391. Jilin tidak menyukai kehidupan yang membosankan, tetapi setelah meninggalkan Kunlun Su, dia menjadi semakin sadar akan pentingnya kekuatan bagi dirinya sendiri. Dia tidak ingin dilindungi oleh orang lain sepanjang waktu. Dia memiliki pikirannya sendiri. Dia ingin menjadi lebih kuat, bahkan jika itu bukan untuk dirinya sendiri. Itu juga untuk Raja Yebing dan saudara perempuannya. Setelah pengalaman ini berulang kali, meskipun dia kadang-kadang memiliki temperamen kecil seorang gadis, dia telah belajar untuk bersabar dan tahu bahwa perilaku saat ini adalah yang paling benar. Mata Jilin dipenuhi dengan tanda kuno dan dia tersenyum sedikit. Raja Yebing, tunggu aku. Layar berbalik di atas gerbang formasi Taishuan, energi darah yang kental mengelilingi dan energi darah ini mengalir ke tubuh Alexei dengan aneh, menelan gunung dan sungai, mengguncang matahari dan bulan. Aura Alexei tiba-tiba naik dan pada saat kemarahan mengerikan ini meletus, semua sumber kekuatan dari seluruh gerbang formasi Taishuan sebenarnya terlibat dalam tubuh Alexei. Ada suara ledakan. Pada saat ini tubuh Alexei melonjak dengan aura kehancuran, serta cahaya Buddha emas dan kekuatan untuk menembus kehampaan. Alexei sedikit terkejut karena dia tahu bahwa dia akan menerobos terobosan niat pembunuh. Tapi sejak mengubur Tian Hai dan partinya, kesempatan dan pondasinya memang cukup untuk menerobos. Aku hanya tidak tahu ranah apa yang akan ditembusnya kali ini. Wei Ying secara alami menyadarinya perbedaannya segera dan buru-buru memblokir napas terobosan dari seluruh gerbang formasi Taishuan. Aura es dingin meresapi seluruh gerbang formasi Taishuan dan dengan kuat menjaga Alexei di dalam. Hancurkan untukku. Alexei tidak lagi ditekan dan dengan tangisan marah, darah reinkarnasi melonjak saat ini. Pada saat yang sama, itu memancarkan darah mengerikan dari klan iblis dan napas klan naga. Dan bahkan beberapa hantu muncul di belakangnya. Setan perwakilan, satu perwakilan naga, yang tersisa mewakili reinkarnasi bulu. Alis Alexei saat ini semuanya adalah bola merah, masing-masing mengembun keluar dari tubuhnya, dan jimat kuno mengembun di kedalaman. Beberapa jimat sumber, segel jiwa, dan bahkan aura penghancuran segel mengalir deras, menutupi tubuh Alexei. Dia sudah melunakkan tubuhnya yang sangat kuat. Tetapi saat ini dia telah mendapatkan lapisan niat bertarung merah kuning. Jika dia adalah penguasa reinkarnasi, di kehidupan terakhir dia bertanggung jawab atas 6 alam dan kekuatan ilahinya setinggi langit. Kemudian, dia adalah penguasa tertinggi dalam kehidupan ini dan dia akan menantang para atasan atas nama seluruh dunia. Ini adalah pengaturan yang diberikan kepadanya oleh takdir. Dia akan mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan pengaturan yang agak mengerikan ini. Dengan napas bergelombang, Alexei datang ke lapisan ke-9 alam semesta dalam sekejap. Kemudian, napas masih meroket. Tetapi pada saat yang sama, penindasan garis keturunan samsara mengembun lagi. Aura mengerikan airnya kembali ke dantian Alexei dan sebagian darinya bahkan diresap oleh Xiao Hei yang sedang tidur. Semuanya kembali tenang. Alam Alexei hanya selangkah lagi dari alam asal. Ini sebenarnya setengah langkah ke alam asal. Kaisar Iblis Jetian sedikit terkejut. Dia tidak berharap Alexei menerobos dalam keadaan seperti itu. Meskipun alam asal setengah langkah tampaknya tidak terlalu kuat. Kaisar Iblis yang menutupi langit tahu bahwa Alexei tidak boleh diukur dengan kultivasinya. Sumber kekuatan Alexei terakumulasi. Kartu lubang bahkan pertempuran terus-menerus. Kerja keras terus-menerus. Setiap kali Alexei mencoba yang terbaik, pada saat ini mata tajam menyapu keluar dari mata Alexei. Dan mata dingin dan suram menatap lurus ke kejauhan. Yuanji, kamu benar-benar memprovokasiku kali ini. Aku akan memberitahumu dengan tindakan. Kamu tidak boleh main-main denganku. Alexei berdiri, dia berpikir selama beberapa detik dan akhirnya hanya mengangguk ke arah Kaisar Iblis.
mengatur agar Wei Ying merawat naga darah dan Yan Kun, sementara dia datang ke Yang Si Tao. Yang Si senior tahu Yang Si melihat Alexei saat ini dan ingat bahwa Yellow Air ditangkap, kurang lebih karena murid-murid formasi Taishuan, dan merasa sedikit malu pada Alexei. Aku ingin tahu apakah kamu tahu lokasi yang tepat dari kuil Minglong. Alexei tidak peduli dengan pikiran hati-hati Taois Yang Si saat ini karena Yuanji membawa Yellow Air pergi. Dia secara alami ingin mengambilnya kembali. Ini Taois Yang Si menghela napas meskipun dia tidak tahu, tetapi apa yang disebut sekte formasi gerbang formasi Taishuan tentu saja ada cara untuk melacak formasi. Saya dapat membantu Anda menemukannya. Taois Yang Si mengarahkan jarinya ke kehampaan dan serangkaian kekuatan magis telah terbentuk. Semua pembangkit tenaga dari kuil naga dunia bawah yang dipenggal oleh Alexei pada saat ini, tubuh mereka berubah menjadi jejak origin Ki yang gelap. Semuanya diperas menjadi jimat ajaib kecil ini. Jimat ini untuk menipu almarhum dan membawa mereka kembali ke tempat di mana mereka dilahirkan. Anda memegang jimat ini dan dia akan selalu membawa Anda menuju kuil naga dunia bawah. Taois Yang Si menyaksikan Alexei menerobos lagi dan tahu artinya Gao Ming sudah percaya bahwa Alexei pasti bisa membawa Yellow Air kembali. Alexei memang mengambil Rone dan berkata, Wei Ying adalah temanku, sekarang dia telah melahap jimat tertinggi, cukup untuk melindungi seluruh gerbang formasi Taishuan. Dia akan menjaga tempat ini ketika aku tidak ada di sini. Mulai sekarang aku, Alexei, tidak akan pernah membiarkan formasi Taishuan menjadi seperti ini lagi. Taois Yang Si mengangguk. Mulai sekarang gerbang formasi Alexei dan Taishuan akan sepenuhnya digabung menjadi satu. Kaisar Zetian menyaksikan Alexei terbang dan dia tidak merasa sedikit khawatir. Alexei, perjalanan ini adalah untuk menghadapi kuil naga dunia bawah. Meskipun kuil naga dunia bawah mungkin tidak sebagus kuil surga di sisi terang, pondasinya mungkin lebih dalam dari kuil surga, belum lagi klan naga. Senior, jangan khawatir. Wei Ying menatap Kaisar Iblis yang menutupi langit dengan senyuman. Dia selalu melakukan apa yang dia katakan, bukan? Kaisar Iblis Zetian menatap langit, akhirnya mengangguk dan bergumam. Alexei, kamu harus kembali hidup-hidup. Pada saat yang sama, surga dan domain manusia, kuil naga dunia bawah. Di istana naga dunia bawah yang dipenuhi udara hitam, ada cahaya keemasan bersinar di langit. Tetapi ada sangkar besar, jaring besar menutupi langit. Matahari menyelubunginya. Yellow Air tidak ada gunanya. Ada senyum sarkastis di sudut mulut Yuanji. Jika Yellow Air menikahinya dengan bahagia pada saat itu, apakah akan memakan banyak masalah? Arai Changlong Kisu ini terutama diaktifkan melalui skala Wanlong. Jika bukan karena kali ini ayahku tidak akan pernah mengambilnya dengan mudah. Tapi sekarang itu bisa digunakan untuk menahan Dewa Naga. Yellow Air menatap Yuanji dengan dingin. Ingin dia menikahi binatang ini dan bermimpi. Hahaha, setelah 3 hari, kita akan menikah. Sebagai selama Anda dengan tulus mengajari saya seni ilahi 9 surga. Saya juga dapat mempertimbangkan untuk meminta ayah saya untuk membiarkan Anda pergi. Lagi pula dengan wajah Anda, menghangatkan tempat tidur itu tidak buruk. Pergi? Yellow Air mendengus marah. Dia menoleh dan tidak pernah menatap Yuanji lagi. Yuanji tidak ingin mengolok-olok dirinya sendiri. Melihat ekspresi Yellow Air, dia segera mendengus pelan dan berbalik untuk pergi. Segera Yuanji datang ke tempat tersembunyi di kuil naga dunia bawah. Dunia luar sama sekali tidak menyadari tempat ini. Dan di kuil naga dunia bawah ia memiliki nama yang sangat keras. Itu adalah Minglong Sentan. Pada saat ini Yuan Tai berubah menjadi bentuk naga dan berendam dalam naga hitam. Tetesan air tebal dan gelap, dan tidak mungkin untuk melihat apa yang bergelombang di bawah. Ayah, putraku telah membawa Yellow Air kembali dan telah diatur oleh kuil Minglong untuk menikah dalam 3 hari. Ya, suara Yuan Tai mengalir dari atas. Yuanji tahu bahwa ini adalah pengasingan yang sengaja oleh ayahnya, sehingga dia tidak akan terbawa oleh kegembiraan sesaat. Ayah, ini adalah skala Wanlong. Yellow Air telah ditangkap dan artefak ilahi ini akan dikembalikan ke Zhao. Kepala naga besar Yuan Tai dipindahkan pada saat ini, melirik Yuanji dan berkata dengan ringan, kamu adalah aku, putra yang paling bangga, juga adalah tuan muda dari kuil Minglong saya, dan Anda akan bertanggung jawab atas skala Wanlong ini mulai sekarang. Mendengar ini Yuanji sangat gembira dan tentu saja ayahnya masih mengenalinya. Ayah, jangan khawatir.
Kali ini saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Ketika saya berlatih penghancuran Dewa Naga, saya pasti akan membawa kita ke kuil naga dunia bawah, menerobos alam surga dan manusia, dan naik ke reruntuhan segudang. Meskipun saya tahu bahwa ini hanya cantik Yuentai masih menunjukkan senyum puas. Penguasa reinkarnasi tidak lain adalah sama. Mereka ingin menerobos, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Nak, apakah kamu tahu apa arti pertempuran yang menghancurkan Dewa Naga ini bagi kami? Yuentai merenung sejenak lalu menambahkan, leluhur yang sama, saya awalnya ingin mendapatkan warisan ini dengan cara yang lembut. Tetapi, jika Anda menemukan kekurangan dalam hal ini, tidak peduli berapa harganya, Anda harus mengambil kembali seni ilahi 9 surga. Yuenji mengangguk. Tentu saja dia mengerti apa maksud ayahnya. Menikahi Luer adalah bentuk yang paling sederhana, dan itu adalah cara terbaik untuk menjelaskannya kepada dunia luar. Tetapi jika penguasa reinkarnasi atau orang lain berani membuat masalah lagi, jadi bahkan jika itu menelan Luer di tempat itu akan sia-sia. Pada saat yang sama di alam rahasia kehampaan, hukum tak berujung dan niat membunuh melonjak. Sosok seorang wanita muncul dalam hukum yang tak ada habisnya. Wanita itu mengenakan gaus kasa kuning cerah dengan wajah opal, memegang payung besi perak di tangannya dan berjalan perlahan di atas gurun yang tak berujung. Tidak ada keraguan atau ketakutan di matanya. Dia hanya mengarahkan lurus ke tujuannya. Itu adalah binatang raksasa yang tingginya lebih dari 10 kali lipat. Dengan mata merah dan karapas hitam merah, bahkan arti dari hukum ini melonjak. Itu bisa membuat binatang buas itu melonjak dengan hukum, menunjukkan kengerian bintang ini. Binatang itu tidak memperhatikan gadis di depannya dan perlahan-lahan merangkak menuju bukit pasir di sampingnya. Dapatkan tangan Anda di atasnya. Pasir kuning yang memenuhi langit tiba-tiba berjatuhan, dan setiap butir ternoda dengan kilau kehancuran. Napas yang berapi-api seperti kain kasa bergerak ke arah binatang itu. Binatang itu berbalik tajam, ekornya menghancurkan seluruh kerikil secara horizontal. Kerikil berserakan dan gadis itu sudah mengaum dengan payung besi. Atas, menembak, ketukan, mengalahkan. Serangan itu dilakukan sekaligus dan itu tepat ditekuk di dahi binatang itu. Setiap pukulan sangat sederhana tetapi penuh dengan sajak dan kehancuran seni bela diri. Suara renyah dan jatuh. Dia melihat bahwa tengkorak terkeras dari binatang buas itu telah hancur, memperlihatkan inti otak. Kuning lagi, gadis itu mengerutkan kening melihat warna inti kotak ini, berbalik dan pergi dan dia mengabaikannya. Selama periode ini dia tidak bisa menghitung berapa banyak binatang buas raksasa yang dia bunuh. Tetapi dia tidak pernah mendapatkan inti otak emas yang dikenal sebagai Raja Binatang Buas. Tiba-tiba wanita itu sepertinya merasakan sesuatu. Alisnya sedikit berkerut dan ekspresinya sedikit aneh. Apakah ibunya? Suara Peng Ming yang keras datang dari langit dan gadis itu mendongak dengan keraguan. Dia telah melalui pengalaman untuk waktu yang lama, tetapi ibunya tidak pernah berinisiatif untuk menemukannya. Pada saat ini, dia tidak tahu apakah itu terlalu tinggi dunia sesuatu terjadi. Burung biru? Gadis itu mengangkat jarinya dan huruf di sisi lain juga diam-diam berubah bentuk saat ini. Dan pohon emas merah muncul. Apa? Giok Bingming kuno telah muncul di dunia? Ada ekspresi kegembiraan di alis gadis itu. Baginya ibunya menghabiskan banyak upaya untuk membuat batu giok kuno ini untuknya. Saat ini itu bisa menjadi hilang dan ditemukan lagi adalah hal yang baik. Klan Dewa Pemurnian berani bermusuhan dengan ibunya. Gadis itu mengerutkan kening. Nenek moyang klan Dewa Pemurnian dulu menghormati ibunya. Dari mana klan pemurnian dewa ini berasal dan berani tidak mematuhi ibunya? Melalui penebusan dosa, dia sengaja melakukan yang sebaliknya untuk menebus persepsinya di jalan penghancuran es. Jika dengan bantuan Bing Ming Guyu, dia pasti bisa naik ke level berikutnya. Setelah membaca surat itu, wajah gadis itu menjadi lebih muram. Yang tidak pernah dia duga adalah seseorang di surga dan domain manusia yang bisa mengalahkan indera spiritual ibunya dengan satu pukulan. Tidak heran ibunya sangat marah. Jika itu masalahnya, maka dia akan pergi ke surga dan bumi untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi miliknya. Hujan es turun dari langit. Gadis itu membuka payung besi, berjalan ke dalamnya dan kemudian menghilang ke padang pasir yang luas. Tidak ada yang tahu kemana gadis itu akan pergi. Tapi kemanapun gadis itu melangkah, pasti ada banyak tulang mati yang menumpuk.
Di sisi lain, alam surga dan manusia, negeri Danau Bintang. Bangunan dan formasi sebelumnya semuanya telah menghilang, tetapi di Danau Singhu yang tenang, sebuah perahu yang sepi melayang dan tinggal di sana. Buki tidak meninggalkan tanah Starlake ini seperti yang dia katakan. Dia tahu betul bahwa sebab dan akibat dari kehidupan ini sudah ditakdirkan dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Saat itu, apakah dia terpaksa atau mau, dia meninggalkan dunia tertinggi. Setelah bertahun-tahun, dia sudah tahu bahwa tidak mungkin untuk kembali. Harta ajaib apa? Apa kemampuan ilahi pedang surgawi? Baginya itu hanya sesaat. Dia hanya ingin menjaga danau bintang ini, karena danau bintang ini adalah komposisi hati daunya. Pada saat ini, hujan ringan lebat tiba-tiba turun dari langit. Seorang gadis muda memegang payung besi yang tampaknya sangat berat berjalan perlahan. Yang aneh adalah gadis itu benar-benar tergantung di atas air. Bahkan jari-jari kaki menyentuh permukaan air tanpa jejak riak dan riak. Apakah kamu Guki? Bibir merah gadis itu sedikit terbuka, suaranya tenang tanpa emosi sedikit pun. Benar saja masih ada di sini. Guki menyapa dengan hangat seolah dia telah menebak momen ini. Jika aku tidak salah, gadis kecil itu sekarang telah menjadi makhluk yang kuat, yang sebanding dengan Sentu Tianyin. Gadis itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sederhana, "Aku jauh lebih buruk daripada ibuku." Tidak rendah hati dan dia benar-benar berpikir begitu. Dia jauh lebih rendah daripada ibunya di Kanwu di jalan. "Aku tidak peduli siapa kamu, tetapi kamu bisa memanggilku Sentuan Sekarang beritahu aku lokasi Bingming Ansen Jade. Demi klan pemurnian dewa, aku tidak akan membunuhmu." Dia memberi ancaman telanjang. Tapi Sentuan percaya bahwa dia memiliki kekuatan mutlak. Mendengar kata-kata ini, Guki memandangnya dengan setengah tersenyum, tetapi hanya menggelengkan kepalanya. "Saya hanya orang yang kehilangan setengah kaki. Saya tidak menyesal dalam hidup ini. Adapun apa yang Anda katakan, saya tidak tahu di mana saya berada. Sentuan saya harap Anda tidak terlibat dalam sebab dan akibat ini, karena ini bukan hal yang baik untuk Anda." Juga dari klan dewa pemurnian dengan 81 tulang payung, masing-masing dengan duri. Jika alur masuk ke tubuh manusia, kulit yang sama akan merasakan 81 rasa menyakitkan dalam waktu yang singkat. Dan ada banyak aturan di atasnya. Untuk prajurit, itu hanya akan menjadi mimpi buruk. Sentuan berkata, matanya masih dingin, suaranya secara alami hangat. Dia tidak memiliki emosi dan tidak ada kehangatan. Dia adalah orang yang sangat dingin dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Dan akarnya itu adalah eksistensi yang sangat cocok untuk latihan kultivasi seperti sedingin es. "Kamu pikir aku akan takut?" Guki tersenyum saat ini. "Tersenyumlah dengan sangat jujur. Kamu tidak akan melakukannya." Sentuan menggelengkan kepalanya. Dia hanya terbiasa menjelaskan gerakan yang akan dia gunakan untuk lawannya. Tetapi untuk seseorang seperti Guki yang jelas sedang menunggunya, dia tahu bahwa pihak lain tidak memiliki keinginan untuk bertahan hidup. "Jika Anda bersedia memberitahu saya keberadaan batu Gyoko no Bingming, jika Anda memiliki keinginan, saya dapat membantu Anda mewujudkannya." Ekspresi Guki acuh tak acuh. "Kamu sangat berbeda dari ibumu." "Sama, jika kamu tidak mengatakannya, maka kamu tidak punya pilihan selain mati," jawab Sentuan Guki mengangguk, tidak berbicara lagi, tetapi menutup matanya dengan tenang. Sentuan memandang Guki dengan mata yang rumit dan berkata, "Saya dapat menyelidiki sebab dan akibat dan menemukannya." Dalam berbagai kesadaran ibunya, Sentuan telah melihat penampilan kedua orang itu. Pada saat ini dia hanya ingin mengambil sedikit usaha. Guki tidak berbicara, dia sudah siap untuk hasil yang dia harapkan. Begitu dia jatuh, palu besi hitamnya akan memakan sumber ilahi dan mengirim berita langsung ke Alexei. Selama Alexei cukup berhati-hati, dia bisa membawa Wei Ying selangkah lebih cepat dari jadwal dan meninggalkan pengejaran Sentuan Hanya saja dia tidak akan lagi menjadi saksi semua ini, tapi dia siap untuk mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Tidak ada sebab dan akibat. Guki berkata, dia telah sepenuhnya menghilangkan semua jejak sebab dan akibat dalam beberapa hari terakhir. Dengan statusmu sebagai klan dewa, kamu rela mati demi dua semut di luar dunia. Kali ini Guki menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak mengerti, mereka bukan semut. Mereka lah yang terpilih oleh takdir." Sentuan tersenyum menggelengkan kepalanya. "Aku tidak percaya pada takdir, hanya payung ini yang akan setia kepadaku." Guki mengangguk.
tetapi berhenti berbicara. Tetesan hujan jatuh di atas kapal dan payung yang melintas meninggalkan bekas yang dalam di leher Guki. Darah berceceran dan Guki, dewa pemurnian satu generasi di alam surga dan manusia, meninggal. Ini adalah kekejaman dunia seni bela diri. Tidak ada benar atau salah, hanya kekuatan adalah raja. Setelah semua ini dilakukan, Sentuan Air mencari seluruh tanah Singhu dengan serius, tetapi semua jejak sebab dan akibat seperti yang dikatakan Guki, semuanya terhapus oleh Guki. Tidak masalah, bahkan jika hanya ada dua wajah, aku akan menemukanmu. Sentuan Air berkata dia masih teguh, Taoismenya tetap tidak berubah. Dia masih Sentuan Air yang sama yang ada di semua bidang. Pada saat yang sama, Alexei yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba berhenti dan digantung di udara. Tampilannya bermartabat hingga ekstrim. Baru saja dia benar-benar kehilangan mata rantai kehidupan. Itu senior Guki. Dengan kata lain, senior Guki telah jatuh, benar-benar hilang. Guki senior? Setelah Alexia menerima surat dari Dewa Pemurnian Guki, Guki telah dibunuh oleh Sentuan Air. Namun, melalui perspektif palu besi hitam, Alexia tidak hanya dapat melihat dengan jelas penampilan orang ini, tetapi juga dengan jelas melihat gerakan lawan. Tidak ada trik, hanya payung pembunuhan yang menentukan. Alexia merasa kasihan pada Guki dan bersumpah dalam hati bahwa dia pasti akan membunuh mereka yang melakukannya di bawah pedang jahat dan membalaskan dendam Guki. Tapi sekarang ini bukan waktunya untuk membalas dendam untuk senior Guki. Yang paling penting adalah pergi ke kuil naga dunia bawah dan menyelamatkan Yellow Air. Di depannya adalah kuil naga dunia bawah. Di bawah penutup manik-manik air yang tenang dan banyak harta, Alexia diam-diam lolos dari lapisan penjaga dan berhasil menyelinap ke kuil naga dunia bawah. Di kuil naga emas ada seberkas cahaya redup yang sangat mencolok dan orang-orang dapat melihat keanehannya secara sekilas. Itu bahkan terkontaminasi dengan jejak sebab dan akibat dari seni ilahi 9 surga. Itu harus ada. Yellow Air telah sepenuhnya menguasai seni ilahi 9 surga saat ini, dan formasi yang dapat menjebaknya pasti tidak mudah. Memikirkan hal ini, Alexei mempercepat langkahnya dan berjalan menuju istana yang terbungkus lapisan formasi. Kamu mengatakan bahwa Tuan Muda benar-benar dalam suasana hati yang baik, dan kamu bahkan datang untuk melihat naga betina ini setiap hari. Kedua putri istana itu menatap istana dengan marah. Mereka awalnya adalah selir Yuanji dan mereka dikirim ke sini untuk melayani Yellow Air. Tentu saja mereka penuh dengan kebencian. Tuan Muda ingin kita memanggilnya istri Tuan Muda. Aku benar-benar tidak tahu harus berpikir apa. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin Tuan Muda dihukum oleh kepala istana sebelumnya? Tidak, itu pasti orang yang jelek. Lebih banyak yang harus disalahkan. Tapi jalang ini seharusnya tidak hidup selama beberapa hari. Setelah menggunakannya, aku akan menemukan kesempatan untuk menyiksa jalang ini sampai mati. Kepala dua selir kecil memancarkan kilau gelap. Yellow Air yang berbicara di belakang layar. Ketika Alexia mendengar bahwa mereka berani memperlakukan Yellow Air seperti ini, kemarahannya membengkak lagi. Tubuh jiwanya berubah dan keterampilan jiwa yang tak ada habisnya melonjak. Langsung membuat kedua putri kuil kecil itu koma dan bahkan roh-roh itu gemetar. Lo Air. Suara Alexei mencoba menembus lapisan susunan cahaya, tetapi ditolak. Dia hanya bisa melihat Yellow Air duduk di tanah dengan sedih dari kejauhan. Rambutnya berserakan, matanya tak bertuhan. Pada saat ini, kekosongan di sekitarnya berfluktuasi dan suara gemetar datang dari luar. Temui Tuan Muda. Jantung Alexia berdetak kencang mendengar ini. Dia dengan cepat menyembunyikan sosoknya. Manik-manik air yang tenang dan banyak perlindungan mantra, dia juga perlu mundur. Dia masih menolak untuk makan. Yuanji mencibir dan memandang orang-orang di barisan cahaya. Pelayan kecil itu memegang sepiring penuh makanan berharga dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak bergerak sama sekali. Bersambung.